Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini saya akan membicarakan eh, tipe-tipe anak dan istri di dalam Al-Quran. Tipe anak dan istri di dalam Al-Quran ini sumbernya ada di dalam Al-Quran. Berarti dalilnya kuat, firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu ya. Tipe anak yang pertama adalah anak yang menjadi fitnah atau cobaan ya. Ini di dalam surat Al-Anfal ayat 28. Ketahuilah sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu menjadi fitnah, cobaan ya, ujian. Jadi kita punya anak ini ujian dari Allah, bisa baik bisa buruk. Namanya ujian ini kan untuk meningkatkan ya, peningkatan supaya anak ini baik. Bagaimana? Maka anak ini harus dididik ya, harus diberikan pendidikan dan pengajaran. Yang wajib adalah kedua orang tuanya. Kalau tidak mampu, serahkan kepada ahlinya, para ustadz, para kiai ya, yang untuk mengajari anak kita ini bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik ya, bisa membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, panjang pendeknya, gunahnya, ikhfanya, kolkolahnya dan sebagainya ya. Ya, nanti akan diajari juga apa ya, makharijul huruf Quran supaya tepat membaca Al-Quran, membunyikan huruf dengan benar ya. Setelah itu fasoha supaya fasih. Setelah itu akan diajari seni baca Al-Quran, membaca Al-Quran yang enak ya, yang indah. Nah ini ya, jangan menjadi fitnah anak ini, nanti susah kita sebagai orang tua ini ya. Ada istilah anak caraka data sawala, anak kecil kok bapaknya terbawa-bawa. Oh ini anak siapa? Oh wajar. Oh anak siapa ini? Oh ini siapa ini? Baik, alhamdulillah ya. Ya ini ya. Jadi tanggung jawab orang tua terhadap anak. Yang kedua tipe anak ya. Yang kedua ini musuh kepada kedua orang tuanya jadi musuh ya. Ini ada ayatnya At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Hai orang yang beriman, istri-istrimu dan anak-anakmu itu akan menjadi musuh bagimu. Fahzaruhum, hati-hatilah ya. Contohnya ada orang yang dibimbing oleh orang yang soleh, bahkan anak Nabi ya, Nabi Nuh, si Kan'an, dan istrinya malah celaka ya, karena bertolak belakang ya, tidak mengikuti, tidak mematuhi bapaknya ya. Ada kisahnya kan gitu ya. Kisahnya ini panjang kalau kita mau ceritakan. Terjadi banjir besar, anaknya itu disuruh masuk kapal. Ya bunayyan kamana, anakku ini masuk kapal supaya selamat kan ya. Kata anaknya apa? Gak mau ya Pak, ayah saya ini mau naik pohon, naik gunung, nah selamat nanti. Ternyata apa ya, banjirnya besar dan lama, akhirnya tenggelam di sini ya. Kalau orang tua kan bagaimanapun sayang lah ya, kalau bisa. Tetapi kan di ayat berikutnya dikatakan itu walaupun anakmu itu bukan ahlimu sebenarnya ya. Ya ini hanya lahirnya aja ya, kalau batinnya mah enggak sama ya kan. Nah ini ya,
celaka. Kemudian yang ketiga, anak yang menjadi perhiasan dunia saja. Gantengnya, cakepnya, ampun, bodinya hebat ya kan. Ya, tetapi hanya perhiasan dunia. Ini ya, kebanggaan dunia saja. Firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banun zinatul ayatid dunia. Harta dan anakmu hanya perhiasan dunia saja. Ya, ini. Kemudian yang keempat, anak yang qurrata ayun, penyenang hati, penyejuk hati, anak soleh dan soleha. Ya, inilah harapan kita, idealnya ini yang terakhir pilihan kita ini. Nah, usaha ya ikhtiar wajib ya kan. Ya. Ini doanya, Rabbana blana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa dihafalin ini ya di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Nih, coba dilihat ya. Dihafalkan ini sebagai usaha kita supaya mendapatkan anak keturunan, cucu, cicit yang soleh dan soleha ya. Ini berikanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami, anak-anak ya, turunan qurrata ayun, menjadi cahaya mata, penyejuk hati ya. Ini soleh dan soleha, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang takwa. Ya, saya menambahkan tadi ada pembahasan ya belum dibahas, istri akan menjadi musuh bagi suami ya. Contohnya ya tadi istrinya Nabi Nuh ya kan, satu model ya. Ada model lain, ada istri yang masuk surga walaupun suaminya tidak soleh, tidak patuh agama, seperti istri Fir'aun ya. Istri Fir'aun ini yang namanya Siti Asia ini ke surga karena dia takut kepada Allah ya, beriman kepada Allah ya. Iya, iya. Apa dasarnya? Surat At-Tahrim ayat 11. Berdoa istri Fir'aun itu, Siti Asia, Rabbi ibni lindaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Tuhanku, bangunkan aku tempat yang baik, yang megah, baitan fil jannah, di surga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatan Fir'aun yang tidak baik. Selamatkan aku dari kaum yang zalim. Ini bisa jadi doa kita juga. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dari orang-orang yang zalim ya. Ini jadi model ya, contoh bagi orang beriman, bagi kita mengambil pelajaran. Ternyata kalau suaminya tidak patuh agama, ternyata istrinya patuh agama, takut sama Allah, ke surga juga bu ya. Ini ya contoh ya. Sangka kita istri Fir'aun ini ikut Fir'aun, tidak ya, justru dia tidak. Setelah lahirnya seperti iyo kobai, bahasa ini semendonya itu, tetapi batinnya tidak ya kan. Ya, dia takut sama Allah ya. Nah ini ringkasan kultum tipe anak dan istri dalam Al-Quran. Semoga berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.